Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Dan di hari yang sangat luar biasa ini kami dari Amarket memberikan analisa rekomendasi buat rekan trader semuanya. Analisa yang kami berikan ini kami berharap semoga bisa menjadi landasan sebelum rekan trader memasuki pasar trading nanti. Oleh karena itu, tetap kami mengharapkan bahwa analisa yang kami berikan ini hanya sebuah rujukan. Tapi yang harus dilakukan oleh rekan trader semuanya adalah menganalisa kembali lagi dan menyamakan analisa tersebut. Gunakan analisa yang diberikan oleh kami sebagai rujukan. Dan dari analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader, saya berharap bisa memperoleh sebuah analisa yang sangat luar biasa untuk trading yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, kita udah bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan pasar, ya, terutama pergerakan dari dolar Amerika. Kita tahu bahwa dolar Amerika kemarin 2 hari yang lalu bisa sampai jatuh menuju ke 105, 104 lebih lah, 105 ya, 105, 400 ya. Tapi kemarin kita bisa lihat bahwa kemarin hari Selasa bagaimana dolar kembali melakukan rebound akibat berita fundamental yang dikeluarkan sehingga membuat dolar Amerika kembali naik sampai menuju ke 106. Di edisi yang kemarin saya bilang bahwa hati-hati. Secara teknikal dolar ini udah mulai memasuki fase di mana dia akan terjadi pembalikan arah, rebound ya. Dan itu terjadi setelah fundamental dikeluarkan pada pukul 20.45 IMP kalau nggak salah, iya IMP ya. Kita bisa lihat bagaimana dolar terbang tinggi sampai ke 106. Untuk hal tersebut kita akan bahas nanti di tema, tapi sebelumnya mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar kemarin. Kita bisa lihat dengan jelas ini rekan trader bahwa yang terjadi pada pasar kemarin, kita mulai dari dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika terbang tinggi, sempat jatuh ya. Saya kemarin bilang dia akan mencoba sampai 105.106, rupanya dia cuma sampai di 105.145. Setelah itu rekan trader, dia naik sampai menuju ke 106.122 walaupun kemarin ditutup di 105.994. Begitupun juga terhadap euro angka saham dolar, bagaimana saya memprediksikan bahwa hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi. Dan rekan trader bisa lihat dia berbalik arah. Setelah menembus level 1.06, dia turun sampai di seputaran 1.05856. Begitupun juga pound sterling, rekan trader, pelemahan yang terjadi sampai menuju ke 1.21534. Dan kalau gold, kita lihat gold tempat saya memprediksikan dia naik, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia turun rekan trader sampai di 1953. Sekarang dia beranjak naik dan saya pikir ini adalah hal biasa. Ini adalah koreksi ya. Hal ini adalah koreksi karena pasar melihat apa yang akan terjadi. Kita bisa lihat bahwa faktor geopolitik sangat mempengaruhi hal ini. Secara teknikal pun juga memang sempat turun, tapi kalau kita lihat tidak tertutup kemungkinan gold akan mencoba naik lagi sampai level tertinggi, masuklah sekitaran 1980-an lah ya pada hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang dia sempat turun menembus level yang telah saya prediksikan 149, tapi setelah itu dia naik. Dan dia naik itu rekan trader sampai di 149.915. Apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi? Kita lihat nanti pada hari ini. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Sedangkan apa yang terjadi pada hari ini kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu tema yang coba saya angkat untuk rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang kenaikan tidak terduga dari dolar Amerika. Nah, ini tema rekan trader. Saya mengambil tema ini di mana kenaikan tidak terduga dari dolar Amerika. Saya mengambil tema ini karena kita lihat apa yang terjadi pada hari Senin dan hari Selasa, di mana dolar Amerika hari Senin terutama ya mengalami pelemahan yang sangat signifikan akibat tertundanya
serangan yang akan terjadi pada Israel, geopolitik ya, permasalahan geopolitik. Dari awal saya udah bilang bahwa dolar ini pada prinsipnya dia itu mengalami proses pelemahan seiring dengan sikap dovish yang dikeluarkan oleh Jerome Powell selaku seorang gubernur sentral bank Amerika. Akan tetapi dolar kenapa dia bisa naik sampai level tertinggi? Karena ditunjang oleh masalah geopolitik yang sedang terjadi saat ini, peperangan antara Israel dengan Hamas. Inilah yang membuat dolar naik. Tapi pada hari Senin, dolar itu mengalami pelemahan karena memang dipicu oleh tidak terjadinya penyerangan atau ditundanya penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Inilah yang membuat ya dolar mengalami pelemahan, dan saya bilang juga bahwa pada prinsipnya memang dolar memang membutuhkan masalah geopolitik untuk menaikkannya lagi. Akan tetapi saya bilang juga bahwa perhatikan kalender ekonomi, dan kalender ekonomi yang terjadi pada hari kemarin adalah IMF. Dari situ kita akan bisa lihat bahwa bagaimana arah pergerakan dolar ke depan, dan tidak disangka pergerakan dolar hari ini rekan trader kita bisa lihat bahwa bagaimana kemarin dolar itu mengalami pergerakan yang sangat-sangat krusial, di mana dolar setelah sempat ya kemarin, kalau rekan trader lihat di analisa saya kemarin, saya bilang bahwa dolar itu dia sudah berada di level yang paling terendah di sini ya, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan terjadi pembalikan arah. Dan apa yang telah saya bilang itu benar-benar terjadi rekan trader. Dolar dia mengalami pembalikan arah dan dia beranjak dari level yang paling terendah di seputaran 105.151, dia membalik arah sampai di level paling tertinggi di seputaran 106.172. Rekan trader bisa lihat bagaimana pembalikan arah itu terjadi, dan kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada dolar Amerika ini tidak tertutup kemungkinan juga, dan ini dikarenakan karena berita ekonomi yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat di berita ekonomi pada hari kemarin. Kalau rekan trader lihat di berita ekonomi hari kemarin, nah ini dia. Di berita ekonomi rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa kemarin, indeks manajer pembelian yang menjadi faktor utama bagaimana dolar mengalami pembalikan arah. Setelah dia sempat jatuh, dolar kembali berbalik arah, dan ini diakibatkan karena nilai dari indeks manajer pembelian yang dikeluarkan kemarin sesuai dengan perkiraan sekitar 49,8, akan tetapi yang keluarnya itu sekitaran 50,9, dan ini lebih tinggi dari bulan kemarin sebesar 50,1. Faktor inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar mengalami penguatan yang sangat-sangat dahsyat, dan dia mengalami penguatan sampai level ke 106. Saya sempat bilang pada minggu kemarin atau sebelumnya bahwa dolar ini masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Apakah dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 106 atau 107? Segala sesuatu masih bisa saja terjadi rekan trader. Dan segala sesuatu ini akan sangat terpengaruh dengan data-data ekonomi yang akan dikeluarkan nanti pada hari Kamis atau hari Jumat yang akan datang. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita lihat bahwa pergerakan dolar masih punya kemampuan yang sangat tinggi untuk bisa naik lagi ke level yang paling tertinggi. Tapi kembali lagi kita akan melihat dari apa yang terjadi pada fundamental dan pergerakan politik, pergerakan geopolitik yang sedang terjadi saat ini. Sekali lagi, saya mau bilang buat rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada dolar ini kita akan melihat sampai pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 1 November nanti. Dari situ kita akan melihat apakah kenaikan tingkat suku bunga akan dilanjutkan kembali ke hawkish, atau jeda kenaikan tingkat suku bunga dan lebih ke dovish seperti yang diutarakan oleh Jerome Powell pada pertemuan sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa apabila nanti
Jeremy Powell lebih memberikan statement yang kecenderungannya ke dovish, itu akan menekan kenaikan dari dolar Amerika. Tapi apabila dia lebih cenderung ke hawkish, artinya dolar Amerika akan terus mengalami penguatan sampai titik yang paling tertinggi. Saya sempat pernah bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba sampai 107. Kita akan lihat apakah dia sampai bisa 107 atau dia akan kembali lagi ke level lebih rendah lagi. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini karena memang nilai dari Treasury 10 tahunan Amerika dia mengalami penguatan. Oleh karena itu dia membantu bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan yang menjadi patokan pada minggu ini adalah PDB yang akan dikeluarkan pada hari Kamis nanti. Kita akan lihat apakah dolar Amerika bisa naik lebih tinggi lagi menuju ke 106.500-an, lebih tinggi lagi menuju ke 107 ya, atau dolar Amerika akan berbalik arah sampai ke titik support terendah di seputaran 104. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader pada minggu ini, besok PDB, dan pada nanti hari Jumat nanti. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan seperti biasa setelah tema kita masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dengan indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami penguatan. Dan kalau saya lihat di sini, indeks dolar Amerika ini masih bisa menguat sampai level paling tertinggi. Menurut analisa saya, dia bisa saja sampai di level paling tertinggi di seputaran sini ya. Nah, ini dia. Dia akan mencoba menembus 106.227. Dan apabila terjadi pembalikan arah, dia akan coba kembali lagi ke level 105.947. Nah, ini dia. Kita akan lihat sama-sama rekan trader. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau dia naik sampai level yang paling tertinggi juga, menurut analisa saya di seputaran sini ya, 106.333 ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat apa yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, euro angkel saham dolar, pola pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas di sini. Kita lihat sama-sama rekan trader bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini dia memiliki tendensi bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi rekan trader? Kalau menurut analisa saya, bearish ini akan terjadi sampai level yang paling terendah itu di seputaran 1.05735. Dan hati-hati pembalikan arah, dia bisa saja kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.06088. Nah, ini kita akan lihat ya rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pound sterling, arah pergerakan pound sterling hari ini rekan trader, dia memiliki tendensi yang bearish dan kemungkinan bearish ini masih sangat kuat rekan trader. Malahan saya bisa bilang bahwa bearish ini bisa turun lebih jauh lagi, bukan cuma di level sini 1.21412, tapi dia bisa turun sampai level yang paling terendah malahan menurut saya ya. Menurut saya dia akan coba turun di sekitaran sinilah. Ya, di sekitaran sini. 1.21294. Oleh karena itu rekan trader, hati-hati pola pembalikan arahnya. Menurut saya dia akan mencoba bergerak antara 1.21294 sampai 1.21721. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold. Pergerakan gold sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa gold pada saat ini tendensi bearish kelihatannya akan dicoba pada hari ini ya. Tapi sekali lagi menurut analisa saya bearish ini akan mencoba terjadi pelemahan sampai level terendahnya itu di seputaran 1965. Akan tetapi rekan trader, hati-hati pembalikan arah, dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik kembali lagi sampai di level 1975. Oleh karena itu untuk gold kita akan mencoba melihat bahwa arah pergerakan dari gold itu sekitaran 1965.10 sampai 1975.68. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang sudah sangat jelas ini dia mengalami penguatan.
kita bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi menurut saya level tertingginya itu dia akan coba naik sampai di 149.976 sampai level terendah yang saya prediksikan di seputaran 149.798. Ini adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Nah, ini dia ya rekan trader, harap diperhatikan. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa kita pada saat ini. Sebelumnya, sebelum saya mengundurkan diri, saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader, ini adalah website resmi dari Amarket. Silakan masuk, bergabung bersama kami, daftar di sini, trading bersama kami. Rekan trader, hari ini pun juga ada kalender ekonomi, harap diperhatikan hari Rabu ya pada pukul 19.00, 21.00. Ada yang data-data yang sangat luar biasa buat Amerika. Rekan trader ada waktu dan kesempatan, bergabunglah dengan Telegram dari Amarket. Ini adalah Telegram resmi dari Amarket. Subscribe, kita akan memberikan $20 bagi rekan trader yang melakukan subscribe atau mengikuti follow Telegram dari Amarket. Dan ini adalah YouTube resmi Amarket. Silakan rekan trader subscribe channel kami biar saya semakin semangat lagi membuat video-video, dan ini adalah TikTok dari Amarket. Silakan rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.